Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Lintas Batas. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengunggah masalah sejarah letusan Gunung Raung yang terjadi selama 5 abad. Selamat jumpa lagi dengan channel Bambang Lintas Batas. Tak lupa silakan klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Sahabat Lintas Batas, berikut ini admin mengunggah tentang sejarah kelam letusan Gunung Raung yang kami lansir dari Detik.com. Status Gunung Raung naik dari normal menjadi waspada akhir-akhir ini. Namun demikian, gunung ini memiliki sejarah kelam dalam 5 abad terakhir. Awal meletus pada tahun 1586 dan menimbulkan bencana besar. Lalu pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, gunung setinggi 3.300 meter di atas permukaan laut dan dinyatakan berstatus waspada pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, Gunung Raung sempat dinyatakan normal pada 27 November 2020 setelah 4 bulan dinyatakan waspada. Menurut Mukijo, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api atau PPGA, menyatakan bahwa Raung memiliki interval erupsi selama 1 sampai dengan 10 tahun. Pada 17 Oktober 2012, aktivitas Gunung Raung meningkat. Sehari kemudian status dinyatakan waspada, tapi pada tanggal 22 Oktober 2012 statusnya dinaikkan menjadi siaga. Sahabat Lintas Batas, PVMBG menyatakan saat itu Raung sudah meletus namun masuk dalam kategori minor. Dari data PPGA Raung di Sumber Arum, Songgon, Gunung Raung meletus pertama kali tahun 1586 dan tercatat sebagai letusan hebat yang memakan korban. 11 tahun kemudian, tepatnya tahun 1597, Gunung Raung atau disebut juga Gunung Rawon meletus lagi dengan letusan yang hebat dan kembali memakan korban jiwa serta kerusakan lingkungan. Selanjutnya, pada tahun 1638 juga terjadi letusan dahsyat yang mengakibatkan banjir besar dan juga banjir lahar di Kali Setail, Kecamatan Sempu, dan Kali Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Namun letusan yang paling dahsyat terjadi di tahun 1730. Tercatat erupsi eksplosif dengan hujan abu dan lahar, bahkan wilayah yang terdampak bertambah lebar dibanding letusan-letusan sebelumnya. Sejarah letusan Gunung Raung masih berlanjut, yaitu pada tahun 1800, 1808 pada zaman Hindia Belanda, disusul dengan letusan tahun 1812, 1814, disertai hujan abu yang tebal dan suara bergemuruh. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1815, tepatnya pada tanggal 12 sampai 14 April 1815, terjadi hujan abu di Pesuki, Situbondo, dan Probolinggo. Setelah itu selama 44 tahun Gunung Raung tenang, beristirahat, mengumpulkan energi. Tetapi pada tanggal 6 Juli 1864 terdengar suara gemuruh dan siang hari menjadi gelap gulita. Demikian juga disusul dengan 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1885, 1890, 1896 terjadi aktivitas vulkanik dan ferosisma, hujan abu tipis di Situbondo. Lantas pada tanggal 16 Februari 1902 muncullah kerucut tipis di kubah Gunung Raung. Sahabat Lintas Batas,
Di tahun 1913, bulan Mei terjadi lagi suara gemuruh dan dentuman keras. Hal ini juga terjadi berulang-ulang pada tahun 1915, 1916, dan 1917. Kemudian fenomena vulkanik dahsyat kembali terjadi pada tahun 1927. Pada letusan tersebut muncullah awan cendawan, dan hujan abu sejauh 30 km. Juga disusul dengan bulan Agustus sampai Oktober tahun 1927 terdengar suara dentuman bom sejauh 500 meter. Pada tahun 1929, pada tahun 1933 dan 1945 mulai terjadi aliran lava di kaldera yang luasnya 1.200 meter persegi. Demikian sejarah dari letusan Gunung Raung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.